Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas PKN bab 3 mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Oke, yang pertama kita akan melihat pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita lanjut. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu sifat yang pertama asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuatan lain yang lebih tinggi. Yang kedua permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun negara sudah berganti. Yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Oke, macam-macam kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik itu darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dengan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Berikut ini merupakan teori kedaulatan. Nah, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Pelopor teori kedaulatan Tuhan adalah Agustinus, Thomas Aquino, Hegel, dan Stahl. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Kekuasaan itu berasal dari Tuhan, diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Oke, kita lanjutkan yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo. Melalui karyanya, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.
Sementara itu, Jane Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan hukum kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jane Bodin, Hegel, Jelinek, Paul, dan pengembang teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Negara yang menerapkan teori ini antara lain Rusia pada masa Tsar yang totaliter, Jerman pada masa Hitler, dan Italia pada masa Mussolini. Hitler dan Mussolini menganggap diri mereka sebagai pusat kekuasaan negara, serta memerintah secara totaliter dan sentralistis. Peletak dasar teori ini yang lainnya adalah Jelinek dan Paul Laban. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, berikut pemikiran mengenai teori kedaulatan hukum. Yang pertama, pemerintah hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya, setiap tindakan negara harus didasarkan atas hukum. Yang ketiga, fungsi negara selain menjadi penjaga malam, juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Negara yang menerapkan teori ini adalah Amerika Serikat. Adapun pelopor teorinya adalah Hugo, Immanuel, Leon, dan Hugo Crabe. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus memenuhi hak-hak rakyat. Ciri dari kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Para penganjur paham ini adalah Rousseau, Montesquieu, John Locke, dan Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menganut teori kedaulatan rakyat.